اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pembacaan kitab An-Nasihatul Diniyah masih melanjutkan mabhatsut taqwa, pembahasan tentang takwa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Mabhatsut taqwa ila qal wa qala ba'du salafi salih radhiyallahu anhum la ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtumul amala wa ghururahu. Wa qala akhar kam min mustaqbilin yawman lam yastakmilhu wa mu'ammilin ghadan lam yudrikhu. Wa qala akharu rubba dhahikin mil afihi wa la'alla akfanahu qad kharajat min 'indil qasar. Wa fil hadits yanju awwalu hadhil umma bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil Qala ba'du salafis salih. Sebagian ulama as-salafus salih mengatakan sebagian ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai mereka, la ra'aitumul ajala, apabila kalian melihat ajal, wa masirahu, dan perjalanannya ajal, la abghadtumul amala, niscaya kalian akan membenci al-amala, angan-angan, wa ghururahu, dan tipu dayanya angan-angan. Kalau kita tahu prosesnya ajal itu seperti apa, kita apalagi berangan-angan terhadap angan-angannya aja kita benci. Kalau kita tahu bagaimana prosesnya ajal itu, sampai dikatakan di kitab Tanbihul Muhtarin, ini dinukil di Fawaidul Muhtaram, di sana dijelaskan bahwa Al-Imam Ibrahim Az-Zayyad itu mengatakan, idza ra'a ahadan yabdi fi janazatin yaqulu lahu. Ibrahim Az-Zayyad itu apabila beliau melihat seseorang menangis atas jenazah, dia akan mengatakan sama orang yang nangis itu tadi, ibki ala nafsika ya akhi wa tarham 'alaiha. Kamu nggak usah nangisi jenazah, tangisi aja dirimu dan kasihanilah dirimu. Imam Ibrahim Az-Zayyad itu kalau melihat orang nangisi jenazah, baik itu yang jenazah istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya, suaminya, saudaranya, dia nangis karena meninggal. Ibrahim Az-Zayyad mengatakan, nggak usah nangisi yang meninggal, tangisi dirimu dan kasihanilah dirimu sendiri. Kenapa? Fa inna hadzal mayyit qad naja min thalathatin. Karena sesungguhnya mayit ini, mayit orang yang sudah jadi mayit itu, qad naja min thalathatin, dia sudah selamat dari 3 hal. Sedangkan yang masih hidup berarti belum ketemu 3 hal itu. Apa 3 hal tadi? Ra'a malakal maut alaihi salam. Orang yang sudah jadi jenazah itu berarti dia sudah melihat malaikat maut. Dan itu kan sudah sangat menakutkan sekali. Dia sudah lewati itu. Kalau kita belum, nggak tahu nanti malaikat mau datang kepada kita keadaannya seperti apa. Kita bayangkan kalau sekarang ada orang datang ke rumah kita nggak kenal orang itu, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Setelah dibuka pintunya kita tanya, siapa Anda? Saya Israel. Kira-kira takut apa enggak? Oh, takutnya luar biasa. Itu kalau seandainya datangnya dalam bentuk seperti manusia. Apalagi nggak tahu nanti Israel itu datang kepada kita bentuknya seperti apa, keadaannya seperti apa, waktunya kapan. Orang yang sudah meninggal sudah ketemu dia. Wadaka hararatan maut, dan telah merasakan panasnya mati, panasnya kematian, panas luar biasa kematian itu, haus luar biasa, kering luar biasa. Al-Imam Malik
Itu ketika beliau sedang nazar, ditalkin sama murid-muridnya, qul la ilaha illallah. Wahai Imam Malik, ucapkan la ilaha illallah. Imam Malik malah mengatakan, la, tidak, aku tidak akan mengucapkannya. Ini Imam Malik. Kaget semua muridnya, ya Allah, Imam Malik kok seperti ini. Kemudian ketika sadar, orang dicabut nyawanya itu nggak sadar, nanti agak mending, nanti nggak sadar lagi, agak mending. Prosesnya seperti itu. Akhirnya ketika beliau agak sadar, ditanya sama murid-muridnya, kenapa kau mengatakan tak? Tidak. Kata Imam Malik, aku tidak mengatakan kepada kalian, aku mengatakan kepada setan. Setan juga lagi mentalkin, ayo ucapkan la ilaha illallah, biar murid-muridmu itu tahu kalau kamu itu orang soleh. Ini Imam Malik. Karena ketika orang mau meninggal, itu setan datang dalam jumlah yang begitu banyak dan mengerahkan semua kekuatannya. Itu kesempatan terakhir setan menggelincirkan manusia. Nah, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallahnya karena nurut setan, dalam artian biar orang-orang ini tahu dia meninggalnya husnul khotimah, bukan ikhlas karena Allah, berarti dia menutup umurnya dengan zikir yang dipenuhi riya. Kelihatannya aja sudah zikir, tapi ternyata riya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu. Haus, panas, dikelilingi setan. Ada orang yang meninggalnya bahagia, yaitu orang yang waktu di dunianya memperbanyak sholawat. Di antaranya, nanti ketika ajal, Rasulullah itu datang membantu orang tersebut. Ketika waktu di dunianya ahli sholawat. Kitanya jangan pelit sama sholawat kita. Daripada bangun tidur sampai mau tidur ngobrol terus, mendingan bangun tidur sampai mau tidur sholawat terus. Gak bakal kesurupan kita sholawat, gak bakal kerasukan. Oh, kalau kebanyakan nanti kerasukan khodamnya sholawat. Wa umina min su'il khatimah. Orang yang sudah meninggal kemudian meninggalnya baik, berarti dia sudah diamankan dari su'ul khatimah. Kita ini tiga-tiganya belum. Ketemu malaikat mau belum, merasakan susahnya kematian belum, kemudian husnul khatimah apa enggak juga kita belum tahu. Loh, kok malah nangisi orang yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal kita tangisi pun nggak bakal hidup lagi. Tapi tangisi diri kita, ya Allah, ini sekarang saya lihat orang meninggal. Kapan saatnya orang-orang yang melihat saya yang meninggal? Ini tadi meninggalnya baik, lagi mau sholat. Ini tadi meninggalnya baik, habis dari musola. Ini tadi meninggalnya baik, lagi sholawatan. Ini meninggalnya baik, lagi baca Quran. Ini meninggalnya luar biasa, lagi cari nafkah. Oh, ini meninggalnya karena sakit dan dia sabar. Enggak kita. Ya, karena yang sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tiga hal, dia sudah melewatinya dengan selamat. Ketemu malaikat mautnya selamat, kemudian merasakan sakitnya dan panasnya kematian, dia tetap bisa husnul khatimah. Yang ketiga, dia sudah benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat melewatinya. Nah, kalau kita sadar bahwa kematian itu sangat menakutkan, maka kita gak mungkin punya angan-angan lagi, udah gak nafsu berangan-angan. Ya kayak itu tadi, kita lagi keluar dari rumah mau transaksi, tahu-tahu depan pintu Israel. Siapa? Israel saya. Apa jadi transaksi itu? Gemeter mungkin. Israel datang ya, udah gak kepikiran transaksi lagi. Udah gak kepikiran angan-angan. Nah, biar angan-angan kita ini bisa dibendung, kita mesti ingat mati. Lupa, ingatin lagi. Lupa lagi, ingatin lagi. Karena memang manusia, mahalul khoto'i manusia. Tempatnya salah dan lupa. Lupa gak masalah, tapi kalau lupa terus-terusan, ini perlu harus diperiksa. Ini benar-benar lupa, apa lupa kan? Tapi lupa bolak-balik pun ingetin lagi. Jangankan lupa, kita sehari semalam berbuat dosa berapa ratus kali pun
kemudian kita taubat, tetap Allah terima taubat kita. Jangankan lupa, salah ini, salah, kemudian taubat, Allah terima. Salah lagi, taubat lagi, Allah terima. Beda dengan manusia. Manusia ini, hubungan dengan manusia ini aslinya lebih sulit daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Manusia itu karena kesalahan satu, maka ribuan dan jutaan kebaikan akan terlupakan. Padahal kesalahannya cuma satu, langsung diinget-inget terus kesalahannya orang itu. Seakan-akan orang itu gak ada baik-baiknya. Bahkan mungkin saking emosinya sampai ada mengatakan iblis aja karena jahat sama orang itu. Padahal cuma kesalahan satu atau dua kali. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bolak-balik salah, tetap diampuni kalau kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tugas kita bagaimana? Mengingatkan kita sendiri. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya salah satu caranya dengan hadir majelis-majelis seperti ini. Makanya kita jangan merasa sudah banyak ngajinya. Hebat saya ini ngaji. Berapa? Istiqomah. Seminggu sekali. Istiqomah itu harus setiap hari kita ada ngajinya. Itu namanya istiqomah. Dan di Jatibarang ini enggak pernah ada hari kosong kalau kita ikuti dari pengajian. Hari Ahad pagi ada, Senin pagi ada, Ahad sore, kemudian kuliah subuh. Itu kesempatan ngingetin kita kepada kematian. Jangan merasa udah ngaji di sana cukup. Yang lain ilmunya di bawahnya saya. Ingetin kita ke akhirat. La bhatul amala wa ghururahu. Kalau kita sudah sadar akan prosesnya kematian, niscaya kalian akan benci angan-angan dan tipu dayanya. Kenapa kok tipu daya? Namanya juga angan-angan. Belum terjadi, masih bayangan. Berarti kan perlu tipuan. Kalau terjadi, ya memang sudah waktunya terjadi, walaupun gak diangan-angankan. Kalau sudah diangan-angankan gak terjadi, ya berarti angan-angan kita sia-sia. Makanya angan-angan kita ini pengen selamat akhirat. Apa angan-angannya? Apa cita-citanya? Husnul khotimah. Kalau cita-cita husnul khotimah sudah kita tancapkan di dalam lubuk hati kita paling dalam, maka semua perbuatan, semua ucapan, semua sebab yang menjadikan kita mendapatkan husnul khotimah pasti kita lakuin. Kayak misalkan ada pemuda ditanya, apa cita-citanya? Pengen jadi polisi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha, bekerja, belajar, mencari sebab-sebab, jalan-jalan, wasilah-wasilah perantara biar dia bisa jadi polisi. Kalau kita cita-citanya husnul khotimah, maka semua sebab, semua perbuatan, semua amalan, semua ucapan untuk husnul khotimah kita pasti cari. Ngaji, oh orang harus seperti ini biar husnul khotimah. Oh orang harus jaga mulut biar husnul khotimah. Orang harus jaga pandangan mata biar husnul khotimah. Orang harus berusaha khusyuk biar husnul khotimah. Orang sholat ini fikihnya harus benar biar husnul khotimah. Wudhunya juga fikihnya harus benar. Baca Quran ternyata harus sesuai dengan tajwid. Dan itu hukumnya fardu ain. Terus dia akan cari itu. Tujuannya apa? Cuma satu, pengen husnul khotimah. Nah kalau husnul khotimah yang dia kejar, maka husnul dunia ngejar dia. Husnul khotimah, mati dalam keadaan baik yang dia kejar, maka nasib baik dunia ngejar dia. Nasib baik dunia akan ngejar orang yang hidupnya hanya ngejar husnul khotimah. Bagaimana caranya biar kita ngejar husnul khotimah? Ingat tentang kematian dan proses menuju kematian yang begitu dahsyat. Wa qala akharu ka'min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa mu'ammilil ghada lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang mengharap hari esok, mustaqbil, hari yang akan datang, mengharap yang akan datang satu hari aja. Lam yastakmilhu, ternyata dia tidak menyempurnakan hari itu. Begini misalkan, sore besok Senin saya mau ke sini. Ternyata Senin dia pengen berangkat pergi zuhur. Ternyata jam 9 sudah meninggal. Gak sempurna Seninnya.
Wa mu'amilin ghadan lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang berangan-angan ketemu hari besok, lam yudrikhu, dia gak bisa ketemu. Apalagi tahun depan. Wakala akharun rubba dhahikin min afihi wa la'alla adfanahu qad kharajat min indil qasar. Rubba dhahikin, berapa banyak orang yang tertawa, mil afihi, tertawanya itu memenuhi mulutnya. Nah, ini tertawa adalah, sering tertawa ini salah satu penyebab matinya hati. Kathratut dhihik tumitul qalbah. Terlalu banyak tertawa itu penyebab matinya hati. Sampai kadang ada orang ini bikin kelompok, khusus kelompok buat lucu-lucuan. Jadi dia itu bikin geng, bikin perkumpulan. Pokoknya di perkumpulan itu gak boleh cerita agama, gak boleh cerita dunia, ceritanya lucu-lucu. Orang terlalu banyak ketawa itu bisa menyebabkan matinya hati. Matinya hati itu gimana? Diingatkan tentang akhirat, dikasih nasihat, dikasih kalam hikmah, omar hikmah yang menyebabkan dia dekat sama Allah, gak mempan, itu berarti hati mati. Alasannya saya stres, udah banyak masalah. Stres itu bukan diobati dengan hiburan. Orang kalau stres kemudian dia nyari obat stres, obatnya habis, stresnya kumat. Obatnya habis, stresnya kumat. Tapi kalau orang stres, cari penyebab stresnya itu apa? Penyebabnya dihilangin, gak perlu obat. Penyebabnya dihilangin, gak perlu obat. Apa? Nah, orang Arab ini mengatakan, idza asabaka rih sudda minhu wasdari. Kalau engkau sering masuk angin, anginnya yang ditutup, tenang. Tapi kalau kita sering masuk angin, minum tolak angin, sembuh, kena angin ya kembung lagi perut kita, gerges lagi badan kita, karena anginnya masih ada. Stres diobati, lucu-lucu, nongkrong sama teman, cari acara-acara kegiatan yang menghibur katanya. Iya, senang di situ. Selesai ini hiburannya, datang sumpahnya. Minum obat, obatnya habis, datang sumpahnya. Ketemu mentor, ketemu psikiater, dinasehati, dikasih spirit. Iya, di situ semangat keluar, berubah lagi. Karena penyebabnya masih ada. Lah penyebabnya apa sih? Penyebabnya orang stres bukan karena banyak hutang. Hutang ini semuanya punya. Virus yang belum hilang-hilang sekarang. Hanya beberapa orang yang nggak punya hutang. Kemudian kita semua hutangnya lunas. Tapi hutang ini ada keutamaannya. Sampai ada satu riwayat di mana Nabi menjelaskan innallaha ala aidil mustaqinin. Pertolongan Allah itu dekat atas orang-orang yang hutang. Jadi kalau pengen dapat pertolongan Allah itu maksudnya kalau hutangnya niat bayar, dan hutangnya karena untuk urusan mendesak, dan hutangnya hutang yang halal, bukan hutang 11-12. Bukan itu, bukan hutang, bukan masalah keluarga, bukan anak, bukan semuanya. Yang menyebabkan orang-orang ini semuanya stres karena hatinya kosong dari rasa syukur. Udah selesai. Kalau hatinya syukur, bahagia. Kalau bahagia, nggak mungkin stres. Nah, kadang orang dibalik. Kalau saya uangnya banyak, bahagia. Syukur nanti bahagia. Kalau bahagia, uangnya banyak. Kalau istri saya nurut, bahagia saya. Syukur, nanti bahagia. Kalau bahagia, istrinya ikut bahagia. Nah, kalau istrinya bahagia, dia nurut. Atau istri, kalau suami saya sabar ini, senang saya. Syukur, nanti bahagia hatinya. Kalau bahagia, suaminya berubah. Karena hati ini magnet, alqalbu magnetis. Hati ini magnet, menarik semuanya. Hatinya bahagia, ya datang yang bikin bahagia. Hatinya ruwet, ya datang yang bikin ruwet. Yang bikin ruwetnya hidupan itu karena kita kurang syukur. Syukur itu apa? Apa syukur karena uang? Enggak jadi syukur kita.
Ya waktu uangnya banyak, giliran di dompet tinggal selembar 2.000 hilang syukurnya. Udah 2.000 syukur gimana? Syukur karena makanan. Iya kalau makannya lagi enak. Kalau ketemu makanan yang gak enak, udah lapar-lapar masuk rumah tiga nasi sama garam. Ya jadi syukur. Yang kita syukuri satu. Dan itu setan gak bisa menghalangi kita. Apa? Syukur karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tancapkan dalam hati, alhamdulillah saya umatnya Nabi Muhammad. Tidak ruwet uang, tidak ruwet anak, tidak ruwet istri, tidak ruwet tetangga, tidak ruwet bisnis. Hilangkan dulu itu semuanya. Syukuri dulu kalau kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan terlalu banyak tertawa. Hiburan boleh, Nabi menghibur istrinya, Nabi menghibur cucunya, Nabi menghibur menantunya, Nabi menghibur sahabat. Hiburannya Nabi bukan yang bikin orang lupa dari Allah. Nabi kalau lagi bahagia senyum bukan tertawa. Senyum sampai gigi-giginya yang indah yang bagaikan berlian itu terlihat. Itu berarti Nabi lagi senang. Dan wajahnya sangat bercahaya seperti rembulan, itu berarti Nabi lagi bahagia, bukan tertawa. Nah, kalau tertawa terus mati hatinya. Nah, berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, mulutnya ini penuh dengan tertawa, nggak ada zikirnya. Wala'alla adfanahu qad kharajat min indil qasar. Bisa jadi jangan-jangan kafannya sudah keluar dari tukang potong bahan, maksudnya sudah disiapkan. Mati ini orang sebentar lagi dikafani. Dan banyak kan tadi tertawa malah mati, bukan dengan zikir matinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang sumpek itu bukan tertawa obatnya, tapi tumpukan syukur kepada Allah kalau kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat luar biasa. Kalau kita dunia nilainya, ukurannya itu gak bakal selesai, dan pasti kita susah syukur. Lihat rumahnya sendiri, alhamdulillah, ayo, enak rumah saya, syukur saya punya rumah. Baru keluar ternyata ada orang bangun lebih bagus, ternyata itu lebih bagus. Gak jadi syukur kita. Punya motor senang, alhamdulillah. Ternyata temannya datang pakai mobil baru, saya baru motor. Beli mobil, senang, baru. Ternyata datang temannya habis beli mobil yang harganya 1,5 miliar. Cerita lagi dia, saya beli ini 3, buat saya 1, anak saya 1, istri saya 1, kamu baru 1. Nggak jadi syukur. Tapi karena kita syukurnya karena jadi umat Nabi Muhammad, mau lihat orang punya mobil bagus, mau lihat orang punya motor bagus, mau lihat orang rumahnya lebih bagus, malah itu senang. Sampai dia punya fulan, oh itu umatnya Nabi Muhammad, senang saya. Alhamdulillah saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Gak urusan dan hasadnya hilang, hasutnya hilang. Tapi kalau urusannya dunia gak ada selesainya. Urusannya anak gak ada selesainya. Lihat anak ganteng, pinter, pasti akan ketemu yang lebih ganteng, ketemu yang lebih pinter. Urusannya istri, cantik, nurut, pasti ada yang lebih cantik, ada yang lebih nurut. Urusannya suami sama aja. Urusannya saudara sama aja. Tapi satu nikmat yang gak mungkin kita bisa membanding-bandingkan, yaitu umat kita, nikmat kita dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu syukuri. Jangan terlalu banyak tertawa, bisa mematikan hati. Dan bisa jadi lagi tertawa ternyata kafannya sudah dipotong, sudah dipersiapkan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, yanju awwalu hadhil ummah bisuhdi wal yaqin. Selamat awal atau orang-orang pertama dari umat ini bisuhdi wal yaqin, dengan zuhud dan yakin. Orang-orang dulu, para sahabat, maksudnya aslafun salihun, sahabat, tabi'un, tabi'in, wa man ba'dahum, mereka itu selamat karena di dalam hatinya ada zuhud. Mengambil dunia hanya secukupnya, dan warok, mengambil dunia hanya yang paling halal, yang remong-remong gak mau. Zuhud mengambil dunia bersih, warok secukupnya, seperti itu.
Wal yakin, dan dia yakin luar biasa. Al yakin apa itu? Al yakin huwa at-tumaninatu kullu. Tenang. Apalagi urusan dunia. Dan yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Dan yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Jadi untuk urusan maksiat dia takut luar biasa. Ya Allah, saya mau maksiat diawasi oleh Allah. Mau malas ibadah dia takut luar biasa karena sadar selalu dilihat oleh Allah. Giliran ibadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat langsung Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Allah melihat. Jadi ibadatnya khusyuk. Itu orang-orang dulu selamat jalan itu. Urusan dunia tenang, udah dijamin sama Allah. Wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan hancurnya, binasanya akhir umat ini bil hirsi wa tulil amal, karena tamak terhadap dunia. Ini sabda Nabi. Wa tulil amal, panjang angan-angan. Udah cinta dunia, panjang angan-angan lagi udah. Tambah cinta dunianya akut sekali. Cinta dunianya, cinta kuadrat, luar biasa. Sehingga mudah terombang-ambing karena urusan dunia. Ibadah gak istiqomah, keyakinan bisa berubah hanya karena rupiah, hanya karena pangkat, hanya karena kedudukan, jujur jadi hilang. Gak ingat mati apa gimana? Hanya karena pengen dihormati, dia merendahkan orang lain. Hanya karena mengejar cita-cita dunianya, dia fitnah orang lain. Hanya karena pengen dimuliakan, maka dia menyebarkan berita-berita yang bikin orang lain terhina. Hanya karena pengen duit yang banyak, dia terjang semua hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terjadi kalau terus-menerus, umat ini akan semakin turun, umat ini akan semakin binasa. Sehingga menjadi hudha'un ka hudha'is-sayl, bagaikan buih yang terombang-ambing di lautan. Karena orang dulu, para sahabat enggak kuat imannya, ingat kalau dia akan mati, sehingga nggak bisa ditebus, nggak bisa dibeli imannya dengan keduniaan. Apalagi dengan keduniaan, dengan nyawa pun mereka rela berkorban. Yang penting imannya terjaga. Bahkan bukan nyawanya dia sendiri, nyawanya keluarganya pun mereka korbankan. Yang penting imannya terjaga. Ada sahabat Ammar bin Yasir. Ketika sahabat Ammar bin Yasir di Mekah ketahuan masuk Islam, disiksa habis-habisan sama penduduk Mekah. Yang disiksa bukan sahabat Ammar bin Yasirnya saja, ibunya masuk Islam, sahabat Yasirnya juga masuk Islam, bapaknya. Jadi tiga-tiganya disiksa. Dan satu pun gak ada yang mau melepas keimanan. Waktu itu keadaan Nabi dan para sahabat masih lemah kekuatannya. Nabi hanya menyaksikan dan mengatakan kepada mereka dari kejauhan, sopron-sopron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar keluarga Yasir, tempatnya kalian surga, surga menunggu kalian. Sampai seperti itunya, nyawa disiksa. Nah, ini juga mesti mirip seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Jangan heran kok mereka mau berkorban hidup seperti itu, karena mereka punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang di sini doakan, jangan malah menyebarkan berita miring tentang mereka. Kita nggak tahu apa-apa. Sudah jelas mereka disiksa, sudah jelas mereka dibom, sudah jelas mereka diboikot. Doakan, jangan malah mengatakan wah itu mereka pura-pura, wah ini permainan semuanya. Kapan kita ini jadi pakar pengamat pergerakan dunia? Udah, kita nggak usah ngurus mau itu politik, mau itu apapun, yang jelas itu mereka saudara kita sekarang dalam keadaan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan sekali. Doakan. Kalau kita nggak mau nyumbang, doakan. Kadang-kadang nyumbang enggak, doa enggak. Doanya Allahumma, mudah-mudahan uang saya banyak, sampai beli mobil. Nggak apa-apa, tapi doakan saudara-saudara kita juga. Ingat, hidup ini sementara, kapan saatnya kita akan meninggal dunia.
Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, dan mudah-mudahan semua umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang sedang dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan terhina, mudah-mudahan segera diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat dari kita dan mereka bala bencana, sehingga kita benar-benar bahagia dunia akhirat. Wa qala Ali radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sahabat Ali pernah mengatakan, yang paling aku takutkan, akhwafu ma akhafu, yang paling aku takutkan atas apa yang aku takutkan alaikum atas kalian, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Para ulama ini dari saking takutnya mengikuti hawa nafsu, sampai perkara-perkara yang mubah pun kadang mereka tinggalkan. Perkara yang mubah mereka tinggalkan. Misal ini, orang-orang soleh dulu, mungkin sekarang juga masih ada tentu, pengen makan tempe, nggak jadi makan tempe, makannya tahu. Kenapa kok tahu? Nafsunya lagi makan tempe, jadi yang dimakan tahu. Pengen makan tahu, ganti tempe, karena lagi pengen tahu. Bukan karena pengen makan tempe, akhirnya gantinya sate. Peningkatan hawa nafsu. Kenapa kok yang mubah mereka tinggalkan? Melatih diri. Makanya orang-orang dulu kan ada yang puasa putih, tirakat. Tirakat itu dari kata bahasa Arab toriko. Kenapa? Mereka mencari kemuliaan tinggi di sisi Allah dengan melawan hawa nafsu, bukan mencari kesaktian, bukan mencari kedudukan tinggi, khulwat, nyepi. Kan itu melawan hawa nafsu luar biasa. Orang kan pengennya kumpul sama keluarga, sama anak, sama istri, sama masyarakat. Ini enggak, hidup sendirian di hutan, hidup sendirian di gua, zikir sama Allah, nyepi, makan seadanya, merawat. Itu semuanya melatih hawa nafsu. Itu ajarannya ulama, itu ajarannya as-salafun as-shalih, itu dilakukan oleh para sahabat. Sampai ada satu cerita di kitab An-Nawadir. Ada orang di luar Islam tapi mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaannya itu, kalau nggak salah, dia sampai bisa terbang, bisa nebak isi hatinya orang, dan bisa ngobati. Akhirnya ada satu ulama di daerah itu yang khawatir, ini orang di luar Islam, dia punya keistimewaan. Ini kalau dibiarkan, orang-orang Islam bisa goncang imannya, bisa goncang akidahnya. Mendingan saya bunuh orang ini, kata ulama itu, biar selamat orang-orang ini imannya. Akhirnya didatangi rumahnya sambil bawa senjata, bawa pedang, ketok-ketok pintu. Dari dalam rumah orang tadi jawab, saya akan bukain pintu, tapi taruh dulu pedangmu di luar. Bisa langsung taruh, belum ada CCTV. Dulu taruh dulu pedangmu di luar. Akhirnya kata ketahuan, ditaruh, masuk, langsung nggak pakai banyak omong karena udah tahu semuanya ini orang. Masuk, orang alim tadi ngomong, sekarang kamu masuk Islam aja. Orang tadi mengatakan, iya saya masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ini tanya sama orang alim tadi, kenapa kamu waktu saya ajak masuk Islam itu kamu langsung mau masuk Islam? Sebab waktu kamu datang ke sini ngajak saya masuk Islam, nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam. Akhirnya saya masuk Islam. Nah setelah masuk Islam resmi, sang alim tadi tanya, kamu ini punya kehebatan dari mana? Saya punya kehebatan karena saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Jadi orang tadi masuk Islamnya pun dalam rangka melawan hawa nafsu. Orang di luar Islam melawan hawa nafsu, diangkat tetap derajatnya oleh Allah. Kalau dia nggak masuk Islam ya cuma di dunia. Cuma karena dia masuk Islam akhirnya diangkat derajatnya dunia akhirat. Apalagi kita yang sudah Islam. Makanya latihan melawan hawa nafsu. Kelas kita yang haram-haram kita lawan, yang makruh-makruh berusaha kita lawan. Jangan langsung meningkat pulang, saya udah mau makan, melawan hawa nafsu. Mau ngomong banyak, ya melawan hawa
nafsu. Mau males sholawat langsung ambil tasbih sholawat. Mau males istighfar ambil tasbih istighfar. Subuh mau males bangunnya lawan. Yang dikhawatirkan oleh sahabat tadi adalah melawan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu luar biasa. Sampai di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ada aduwika nafsukan ladhi baina jambaik. Musuhmu yang paling memusuhimu, musuhmu yang paling nyata, musuh bebuyutanmu, nafsukan ladhi baina jambaik, adalah nafsumu sendiri yang ada di sisi tubuh. Itu musuhnya kita ya, nafsu kita ini. Karena rata-rata manusia itu punya nafsu, an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, ini yang harus dilawan. Waktu ulul amal, kemudian panjang angan-angan, ini juga bahaya. Akhirnya jadi tamak, jadi gak takut sama Allah, urusannya dunia terus karena terlalu panjang angan-angan. Mudah-mudahan dua hal ini bisa kita lawan, hawa nafsu dan panjang angan-angan. Bagaimana caranya? Kalau hawa nafsu dilawan, kalau panjang angan-angan, melawannya adalah dengan ingat kalau kita ini pasti mati, dan matinya nggak tahu kapan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, husnul khotimah. Wa amma tibaul hawa fa yusudda 'anil haq, wallahu a'lam bissawab. Al-faidatu Al-thaminata asyara, faidah yang ke-18, Al-syarqurati faidah ke-18, walal mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'abil muftawarin amin. Al-faidatu al-thaminata asyara fi afdoliyati dhikri ala du'a. Maka wa akhadha bi qadiyati hadhil ahadith jama'atun minas sahaba wa tabi'in faqalu inna dzikra afdalu minas sadaqah bi adadihi minal mal. Dan mengambil dengan hadis-hadis yang telah kita bahas seminggu dan 2 minggu lalu, jama'atun minas sahabah wa tabi'in, sekelompok orang dari kalangan sahabat dan tabi'in. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, sebagian sahabat dan tabi'in tadi mengatakan, inna dzikra afdalu minas sadaqah bi adadihi minal mal, bahwasanya zikir lebih afdal daripada sedekah dengan jumlahnya dari harta. Wa yadullu lahu aidan hadits Ahmad wa Nasa'i, dan menunjukkan atas hal itu juga hadis Imam Ahmad dan hadis Al-Imam An-Nasa'i. Para sahabat, sebagian sahabat dan sebagian tabi'in sepakat bahwa zikir tetap lebih afdal daripada sedekah. Wallahu a'lam bishawab.